Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Baik, Pagi Bu. gimana kabarnya hari ini semuanya sehat? Sehat Ibu. Sehat, Bu. Oke, Ibu. Alhamdulillah. Oke, Ibu mau tanya perasaan kalian hari ini apakah bahagia, semangat, sedih atau gimana? Karena seharian ini ke depan bakal bertatap muka dengan layar laptop. Gimana perasaan kalian? Semangat ya? Dari awal sampai akhir harus diikuti dengan penuh rasa semangat. Oke, baik sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, cukup. Oke, anak-anak, Ibu di sini izin untuk share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Udah Ibu. Bu. Oke, Ibu. baik. Ibu langsung mulai saja ya untuk pembelajarannya. Nanti next slide, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang superhero, yaitu superhero Black Panther. Di sini ada yang tahu nggak Black Panther itu seperti apa dan apakah udah ada yang pernah nonton? Udah ada belum? Black Panther. Ya, mungkin. Belum pernah, Ibu. Oke, Belum mungkin pernah belum Bu. pernah. Jadi, Ibu mau menampilkan sedikit cuplikan tentang superhero Black Panther ini. Nanti bisa diperhatikan ya, teman-teman. Wait, which side of the road is this bus? Sick, just hush. And look at your suits. If you're taking bullets, try to get out. Nah, oke cukup. Itu tadi, ini si Black Panther-nya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri di sana bahwasanya Black Panther itu punya kekuatan super, di mana dia itu kebal terhadap senjata. Artinya dia ditembak-tembak tapi nggak kenapa-kenapa gitu ya. Nah, mungkin dari video itu tadi, Ibu mau melanjutkan ke presensi terlebih dahulu. Tapi Ibu minta presensinya dengan cara yang sedikit berbeda begitu. Nah, tadi sudah nonton Black Panther, dia punya kekuatan kebal gitu terhadap serangan senjata. Sekarang Ibu minta presensi. Nanti kalau misalnya Ibu menyebutkan namanya, kalian jawab hadir dan menyebutkan satu kekuatan super yang pengen kalian punya kalau seandainya kalian jadi superhero. Bisa nggak? Bisa ya. Gak apa-apa kalau misalnya nanti jawabannya sama kayak temennya, nggak apa-apa. Ibu kasih waktu 10 detik dari sekarang mungkin untuk memikirkan satu kekuatan super yang pengen kalian punya. Misalnya nanti Ibu nyebut misal Farid gitu. Farid bilang hadir, pengen bisa terbang Bu. Misalnya seperti itu ya. Gampang ya. Pikirkan satu aja nanti kalau misalnya jawabannya sama nggak apa-apa. Ya 10 detik dari sekarang, silakan dipikirkan. Oke, sudah ya. Langsung Ibu presensi. Yang pertama, Isna. Isna belum hadir. Oke, lanjut ya. Yang kedua, Feby. Hadir Bu. Saya pengen mempunyai kekuatan telepati. Ih, keren. Mau telepati sama siapa, Feby? Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada Aida. Aida sudah hadir? Oke. Hadir Ibu. Ya. Pengen bisa nggak terlihat. Ih, keren-keren. Lanjut ya. Yang keempat ada Feti. Hadir Ibu. Pengen kekuatan yang bisa menghilang setiap saat. Ya. Oke, lanjut ya. Dini. Pengen terbang Ibu. Hadir. Ih, pengen jadi kupu-kupu atau jadi burung, Dini? Mau kupu.
Oke, lanjut ya. Miftah, Miftah ada? Oke, mungkin terkendala ya. Lanjut ke Arisamia. Hadir, Bu. Mau bisa baca pikiran orang, Bu. Oke, lanjut ke Dila. Yang punya kekuatan menghilang, Ibu. Oke, lanjut ya Delsa. Hadir Ibu, ingin bisa teleportasi. Ya, lanjut Farid. Hadir Ibu ingin punya kekuatan mental detection, Bu. Oke, kamu mau cari besi, Rip. Oke, lanjut ya ke Putri Yuni. Hadir Bu ingin bisa melihat masa depan. Oke, bagus. Oke, semuanya. Terima kasih sudah menyebutkan kekuatan super yang pengen kalian punya. Ibu harap kalian hari ini juga belajar dengan penuh semangat ya, supaya kekuatan super itu mungkin ada dalam diri kalian, gitu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini, itu kita akan belajar tentang tekanan zat padat. Di mana tujuan pembelajarannya, diantaranya yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjelaskan hubungan antara tekanan, luas permukaan, dan gaya dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep tekanan pada zat padat melalui percobaan sederhana dan juga bimbingan dari guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hasil percobaan untuk menyimpulkan hubungan antara tekanan, luas permukaan, dan juga gaya. Oke, mungkin tadi kalian bertanya-tanya, kenapa Ibu suruh presensi dengan menyebutkan kekuatan super yang pengen kalian punya? Itu karena Ibu pengen nunjukin beberapa video ini ke kalian. Oke, mungkin langsung ya ke video yang pertama, itu adalah video pertunjukan tari piring, di mana nanti ada penari yang menari di atas pecahan kaca, pecahan beling begitu. Nah, nanti bisa teman-teman lihat, anak-anak lihat di sini. Oke, itu untuk video yang pertama. Kemudian lanjut ke video yang kedua. Ini masih sama-sama ekstrim videonya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah seorang Sandu. Sandu itu adalah apa ya? Tokoh spiritual dari India, begitu, yang mana dia itu punya kebiasaan spiritual untuk tidur dan beraktivitas di atas susunan paku, begitu. Nah, tapi di sini dari dua fenomena yang ada di video tadi, di mana untuk video yang pertama itu ada orang yang menari di atas beling dan ini orang tidur di atas paku, itu mereka tidak terluka bagian tubuhnya. Nah, apakah mereka ini punya kekuatan super layaknya seorang superhero atau fenomena seperti ini tuh bisa dijelaskan secara sains? Nanti kalian akan menemukan jawabannya begitu setelah pembelajaran ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini masih tentang superhero juga. Ada dua superhero di sini, ada Catwoman. Nah, dari teman-teman bisa tolong bantuin Ibu untuk menyebutkan kira-kira perbedaan dari gambar satu dan gambar dua itu apa saja. Coba bisa on mic dan disebutkan bedanya apa? Sepatu, Ya, betul. Apalagi? rambut, Warna rambut. Ya, betul. Oke, rambutnya betul. Bu Tadi beda. sudah disebutkan sama Mbak Feti, benar sekali. Yang pertama, perbedaan yang paling mencolok itu adalah di sepatunya. Di gambar yang pertama, Catwoman-nya itu pakai sepatu high heels. Sedangkan di gambar yang kedua, si Catwoman-nya itu pakai sepatu cats atau sneakers, begitu ya. Nah, gambar-gambar ini tadi itu juga masih ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang tekanan zat padat, begitu. Nah, nanti harapannya setelah pembelajaran ini itu dilakukan, teman-teman itu bisa menemukan jawaban begitu untuk beberapa pertanyaan, gitu, diantaranya apakah ada pengaruh gaya terhadap besarnya tekanan, dan yang kedua adalah apakah luas permukaan itu berpengaruh terhadap besarnya tekanan atau tidak, begitu. Nah, pada pertemuan sebelumnya,
Ibu sudah minta teman-teman begitu untuk mempelajari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi, sebelum Ibu menjelaskan materinya, silakan teman-teman bisa buka ELKPD berikut dengan scan barcode ya, barcode di bawah di layar. Silakan untuk di-scan, kemudian dikerjakan. Nah, ini bertujuan untuk mengukur gitu sejauh mana pemahaman awal kalian. Silakan teman-teman untuk di-scan barcode-nya. Ibu akan pandu ya bagaimana cara mengisi ELKPD-nya. Nanti kalian lanjutkan sendiri. Ibu hanya akan memandu beberapa saja, beberapa bagian sebentar. Nah, untuk tampilan LKPD-nya seperti ini. Nanti bisa kalian isi sendiri. Nah, Ibu di sini memandu ya sedikit ya untuk pengisiannya. Yang pertama di sini ada bagian melengkapi kalimat. Nah, nanti ada beberapa soal. Cara mengisinya kalian tinggal klik di sini, kemudian isikan kira-kira jawabannya apa. Misal di nomor 1, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka tekanannya akan semakin apa? Nah, ditulis di sini. Kemudian di bagian yang kedua ini ada checkbox. Nah, checkbox ini silakan teman-teman untuk memilih begitu. Kira-kira dari soal yang pertama, ini faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan zat padat adalah apa saja? Silakan yang memungkinkan itu adalah jawabannya dicentang. Bisa jawabannya satu, bisa juga lebih dari satu. Silakan tuh dicentang. Misalnya ada luas permukaan, centang. Misalnya massa benda, centang. Tuh. Dan untuk soal-soal yang lain juga sama. Kemudian untuk word search, di sini teman-teman bisa mencari kata-kata yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, di bawah itu sudah ada kata-katanya apa saja. Misalnya di sini ada kata tekanan. Silakan teman-teman cari kata tekanan itu ini. Nah, cara mengisinya dengan diklik T, E, K, A, N, A, N. Nah, begitu seterusnya untuk kata-kata yang lain dicari di sini. Tuh. Nah, untuk terakhir ada drag and drop. Nah, di sini bisa diisi teman-teman. Misalnya di sini tekanan adalah hasil bagi antara titik-titik dan titik-titik. Nah, pilihan jawabannya bisa dipilih di sini. Misalnya hasil bagi antara massa. Misal massa taruh sini dan gaya. Gaya taruh sini. Begitu cara mengerjakannya. Paham ya semuanya ya? Paham, Bu. Mungkin bisa dikerjakan 10 menit dari sekarang. Oke, sudah mengisi pretest semuanya ya? Bisa diakses semuanya LKPD-nya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Ibu izin untuk melanjutkan ya teman-teman ya, adik-adik semua. Baik, Ibu izin untuk menjelaskan sedikit tentang materinya, yaitu tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat, apa sih tekanan zat padat? Jadi, tekanan zat padat itu adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas bidang tekan. Oke, apa artinya? Jadi, artinya itu adalah ketika sebuah benda padat itu menekan suatu permukaan, maka besarnya tekanan yang ditimbulkan itu akan dipengaruhi oleh gaya yang diberikan dan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Contohnya tadi di slide yang mana ya? Sebentar. Ini. Seperti contohnya yang ada di sini. Di sini untuk Catwoman-nya di gambar yang pertama itu dia pakai sepatu high heels dan yang di gambar kedua dia pakai sepatu sneakers. Di mana untuk high heels sendiri itu luas permukaan yang bersentuhan langsung dengan tanah itu luas permukaannya kecil. Sedangkan untuk yang pakai sneakers luas permukaan sepatu yang bersentuhan langsung dengan tanah itu lebih besar. Maka karena rumusnya itu tadi adalah P F per A atau gaya dibagi luas permukaan, maka luas permukaan itu akan berpengaruh terhadap besarnya tekanan. Jika luas permukaannya semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Dan berlaku sebaliknya, jika luas permukaannya besar, maka tekanannya kecil begitu. Jadi di sini untuk sepatu high heels ini punya tekanan yang besar terhadap tanah. Sedangkan untuk sepatu yang sneakers itu punya tekanan yang lebih kecil terhadap tanah gitu. Itu adalah contohnya. Untuk contoh-contoh yang lain, nah di sini untuk penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari yang pertama di sini ada gambar gambar apa teman-teman yang pertama, yang paling kiri.
Paku, Bu. Oh, gambar paku. Nah, untuk paku sendiri, penerapan tekanan zat padatnya itu adalah karena ujungnya itu lancip begitu. Jadi paku sengaja dibuat ujungnya runcing supaya tekanannya besar dan dia mudah menancap di suatu bidang begitu. Kemudian yang kedua ada gambar pisau, di mana semakin tipis mata pisaunya, maka semakin besar juga tekanannya sehingga dia lebih mudah untuk memotong sesuatu begitu, entah itu sayur atau buah begitu. Kemudian yang ketiga ada gambar tank atau mobil besar begitu, di mana dia memiliki ban yang besar dan juga lebar. Ini tujuannya adalah supaya tekanannya terhadap tanah lebih kecil begitu, sehingga dia tidak mudah untuk terguling atau terperosok ke dalam tanah begitu. Karena itu kan digunakan untuk perang ya, biasanya medan di perang itu medan jalannya tidak baik sehingga dibuatlah bannya itu bentuknya besar supaya tekanannya dengan permukaan tanah itu lebih kecil gitu. Oke, dari materi yang Ibu sudah jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Belum ada, Ibu. Oke, belum aja ya, belum ada. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ini sepertinya teman-teman udah mulai mengantuk begitu. Jadi Ibu mau kasih sedikit pemanasan, ice breaking gitu. Nah, untuk ice breakingnya sendiri itu adalah tebak gambar. Nanti ditebak ya, kira-kira itu gambar apa, oke? Pasti semuanya udah tahu cara mainnya. Nanti ditebak ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, Bu. Pertama, gambar yang pertama. Ini gambar satu. Ibu kasih beberapa clue untuk jawabannya ya. Hewan ini itu biasanya berwarna hitam putih. Kemudian dia hidup di tempat yang lumayan dingin, di pegunungan juga, dan salah satu ikon dari salah satu negara di Asia Timur. Terus dia juga termasuk hewan mamalia atau menyusui. Dan dia itu berjalan mirip beruang, terus kadang suka naik pohon-pohon kecil. Kira-kira siapa dia? Ada yang bisa tebak nggak? Ya tebak yuk. Beruang kutub. Beruang kutub. Oke, jawaban dari Fatih beruang kutub. Yang lain gimana? Ada opsi jawaban lain? Siapa? Penguin, Bu. Penguin. Oke, buka ya. Kita langsung buka aja ya. Apakah benar beruang kutub atau penguin? Salah ya. Jadi nggak ada yang benar nih. Sebenarnya gambarnya itu gambar panda. Kepalanya panda, badannya penguin. Oke, oke, oke. Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Ini udah jelas banget kelihatan. Ya, Ibu juga kasih clue deh. Hewan ini itu hewan yang suka berenang di air. Itu satu. Terus dia deket sama manusia dan dia punya suara khas yang suka ditiruin sama anak-anak. Kira-kira gambar apa? Hewan apa dia? Ada yang mau nebak? Monyet, Bu, monyet. Gorila, monyet. Apalagi? Lumba-lumba, Bu. Oke, langsung kita buka aja ya. Kira-kira bener nggak tebakan dari temen-temen? Sebenarnya. Jadi badannya gajah dan mulutnya itu mulut bebek. Oke, berarti dari dua pertanyaan itu tadi belum ada yang benar. Dan kebetulan cuma dua itu aja ice breakingnya. Ini cuma buat pemanasan aja biar teman-teman nggak ngantuk gitu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang ada demonstrasi praktikum gitu. Jadi nanti Ibu akan mempraktikumkan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu. Ibu minta kalian untuk memperhatikan dengan seksama begitu. Kalau perlu, yang mau dicatat silahkan dicatat begitu. Karena nanti Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok begitu yang akan melaksanakan tugas berdasarkan demonstrasi yang akan Ibu lakukan. Mungkin bisa diperhatikan baik-baik. Ibu akan melakukan sebuah demonstrasi. Baik, Ibu stop share dulu.
Oke, mungkin bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Untuk yang akan Ibu lakukan, demonstrasinya itu adalah sebuah praktikum dengan menggunakan balon. Di sini ada balon. Ibu punya 2 balon. Dan Ibu juga punya paku. Di sini ada paku jamur atau paku payung, kalian menyebutkannya. Ini ada paku gitu. Nah, nanti Ibu akan melakukan 2 step praktikum. Nah, untuk step yang pertama, Ibu punya 1 paku di sini dan 1 balon. Nah, teman-teman bisa diperhatikan dan mungkin bisa dijawab, bisa ditebak. Kira-kira kalau misalnya paku ini Ibu tekankan ke balon, apa yang akan terjadi pada balonnya? Meledak. Meledak, Bu. Balonnya akan meledak. Oke, kita buktikan dulu apakah benar akan meledak atau tidak. Saya perhatikan ya. 1, 2, 3. Wah, meledak, teman-teman. Betul sekali balonnya meledak. Nah, sekarang lebih ekstrim lagi. Ibu punya 1 balon lagi, dan Ibu sudah susun paku banyak seperti ini di sini. Dan sama, cara mainnya sama. Nanti balon ini akan Ibu dekatkan dengan kumpulan paku ini. Sekarang tebak lagi kira-kira balonnya gimana? Dia meledak atau dia kempes atau gimana kira-kira? Coba tebak. Apa? Hindi macam ada. Ada yang bisa jawab? Hindi. Tidak meledak, Bu. Tidak meledak. Oke, kita buktikan ya apakah dia meledak atau tidak. Ini ada paku, ini ada balon. Perhatikan baik-baik. Ibu tekan. Ya, betul. Balonnya tidak meledak. Nah, itu tadi demonstrasi yang bisa Ibu perlihatkan ke kalian. Mungkin bisa diperhatikan kira-kira hasil yang akan kalian tuliskan itu nanti bagaimana. Dan sekarang Ibu akan kembali begitu untuk membagi kalian menjadi 2 kelompok begitu. Untuk pembagian kelompoknya seperti ini. Oke, ini untuk pembagian kelompoknya. Ini untuk kelompok 1 itu ada Arisamia, dan ada Isna, ada Feby, Aida, Feti, dan juga Farid. Dan untuk kelompok 2 ada Delsa, Miftah, Dilah, Dini, Diva, dan juga Putri Yuni. Nah, Ibu minta silakan kalian per kelompok nanti bisa masuk ke breakout room masing-masing. Untuk kelompok 1 masuk ke room 1, dan kelompok 2 itu masuk ke room 2. Jadi Ibu membagi 2 kelompok ini berdasarkan gaya belajar kalian begitu. Untuk kelompok 1 itu gaya belajar audiovisual, dan yang kedua, kelompok kedua itu adalah gaya belajarnya verbal begitu. Nah, jadi nanti Ibu minta untuk kelompok 1 mungkin kalian bisa merancang begitu sebuah poster begitu yang berisi hasil dari pengamatan berdasarkan demonstrasi yang sudah Ibu lakukan tadi gitu. Sedangkan untuk kelompok kedua silakan buatkan catatan begitu terkait dengan apa yang sudah Ibu demonstrasikan tadi dan kira-kira bagaimana hasilnya. Nah, nanti setelah itu, setelah berdiskusi, Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan untuk masuk ke breakout room masing-masing, teman-teman. Oke, semuanya gimana? Diskusinya sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang waktunya Ibu minta buat perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya, begitu. Nah, mungkin Ibu persilakan untuk kelompok pertama, perwakilan kelompok pertama, kelompok audiovisual, silakan untuk menunjukkan kira-kira poster yang sudah dibuat seperti apa dan bisa dijelaskan isi dari posternya, begitu. Silakan untuk perwakilannya, untuk share screen mungkin. Baik, Bu. Ya, Izin share screen, Bu. ya, silakan. Kelihatan nggak? Oh, udah muncul nggih, Bu. Sudah terlihat. Silakan untuk dijelaskan, Mbak Arisa. Jadi tadi
kami membuat poster tentang demonstrasi pengujian tekanan pada permukaan balon versus paku. Jadi tadi kan Ibu sudah memperagakan kalau balon disentuhkan pada satu paku saja itu balon itu meletus karena permukaannya kecil sehingga tekanan yang dihasilkan itu besar. Nah, sedangkan kalau ada banyak paku, kalau balonnya disentuhkan pada banyak paku, balon itu tidak meletus karena luas permukaan banyak paku lebih besar sehingga tekanan yang dihasilkan itu lebih kecil. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Risamia atas presentasinya. Bisa beri tepuk tangan teman-teman. Oke, cukup. Mungkin bisa dilanjutkan ke perwakilan dari kelompok 2, kelompok verbal. Silakan sama juga untuk dipresentasikan atau mungkin kalau memerlukan share screen juga boleh. Saya silakan untuk perwakilannya. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Silakan untuk dijelaskan, Mbak. Baik. Saya. Baik, jadi ini hasil dari diskusi kelompok kami, di mana kami membuat sebuah ini apa namanya untuk memaparkan bahwa menguji tekanan pada permukaan balon dan paku. Jadi tadi Ibu sudah mendemonstrasikan dengan menggunakan balon dan paku, dan hasil demonstrasinya itu yang pertama, jika balon itu disentuhkan pada satu paku, maka balon itu akan meletus karena tekanan terpusat pada satu titik, sehingga mudah menembus balon. Dan demonstrasi yang kedua itu ketika balon diletakkan pada susunan paku yang rapat, dan hasil dari demonstrasinya itu balon tidak meletus karena tekanan tersebar ke banyak titik sehingga tidak merusak balon. Oke, baik. Terima Mungkin kasih. Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 2. Bisa beri tepuk tangan juga teman-teman. Kita apresiasi yang sudah mewakili kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, mungkin Ibu lanjutkan ya. Nah, untuk praktikum yang sudah Ibu lakukan tadi menggunakan balon dan juga paku, itu sama ya konsepnya dengan peristiwa tadi. Peristiwa di mana yang sudah teman-teman lihat tadi, orang yang menari di atas beling dan juga orang yang tidur di atas tumpukan paku begitu. Jadi konsepnya itu sama. Ketika balon itu balon itu digunakan untuk mengilustrasikan tubuh kita atau kaki kita begitu. Jadi ketika balon tersebut bersentuhan dengan permukaan paku yang jumlahnya itu banyak, maka tekanan yang terjadi di antara balon dan juga paku itu semakin besar sehingga tidak terjadi apa-apa pada balonnya. Sama konsepnya dengan orang yang menari di atas pecahan kaca dan juga orang yang tidur di atas permukaan paku tadi. Nah, selanjutnya, Ibu mau tahu begitu, apakah kalian paham dengan konsepnya atau tidak begitu? Ibu mau dong salah satu dari kalian untuk menjelaskan begitu kira-kira apakah ada keterkaitan antara demonstrasi yang sudah Ibu lakukan tadi dengan peristiwa yang sudah dibahas di awal tadi begitu terkait dengan orang yang menari di atas pecahan beling dan juga orang yang tidur di atas permukaan banyak paku begitu. Kira-kira ada kaitannya atau tidak? Dan ada yang berani atau tidak untuk menjelaskan serta memberikan kesimpulan akhir begitu? Silakan, Ibu persilakan. Ya, Farid, boleh Farid, silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk keterkaitan antara tadi demonstrasi yang sudah Ibu lakukan dan juga dengan peristiwa orang yang menari di atas beling serta yang tidur di atas paku itu adalah adanya konsep tekanan zat pada yang bekerja. Nah, tadi mengapa orang yang menari di atas beling itu kakinya tidak terluka dan mengapa orang yang tidur di atas paku itu tidak tertusuk? Itu sama seperti balon pada demonstrasi yang telah Ibu lakukan tadi. Di mana balon mengilustrasikan kaki dan bagian tubuh kita dan juga paku mengilustrasikan bagian beling dan juga susunan paku itu. Jadi ketika beling atau pakunya hanya satu, otomatis luas permukaan yang bersentuhan dengan kaki atau tubuh itu kan semakin kecil sehingga dengan gaya yang bekerja bisa membangun tubuh menjadi luka. Sedangkan jika beling atau paku tadi banyak di susunya,
dan luas permukaan tersentuh dengan kaki dan tubuh itu akan juga semakin besar. Sehingga tekanannya besar, jadi kaki dan tubuhnya tidak akan terluka. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, betul sekali. Sudah lengkap dan sangat detail sekali yang sudah dijelaskan oleh Mas Farid tadi. Bisa beri tepuk tangan teman-teman semua. Oke, jadi pada intinya mereka itu bukan punya kekuatan super ya teman-teman, melainkan itu terjadi karena adanya konsep tekanan zat padat begitu. Jadi semakin luas permukaan yang bersentuhan dengan tubuh, dengan kaki, maka tekanannya akan semakin kecil begitu sehingga tubuh tidak akan terluka dan berlaku juga sebaliknya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak, teman-teman? Tidak ada? Baik, mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu minta kalian begitu untuk mengerjakan kuis. Mengerjakan kuis, bentar. Nah, silakan teman-teman bisa untuk scan barcode-nya dan kerjakan kuisnya. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Baik, sudah selesai semua. Sudah, Bu. Oke, Oke, karena sudah dikerjakan kuisnya dan tidak ada pertanyaan lagi juga untuk Ibu dari teman-teman, dari anak-anak semua, mungkin Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasinya dari anak-anak semua pada pagi hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, cukup. Nah, baik semuanya, sekian pembelajaran dari Ibu pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya.